Kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Kalau saudara sudah menemukannya, saya mengundang saudara untuk membacanya bersama-sama. 1, 2, dan mulai. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman-Nya, memeliharanya, serta mengimani dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, salah satu tantangan kehidupan kita orang Kristen adalah menjalankan kegiatan ibadah tanpa hati, atau hanya menjalankannya sebagai satu rutinitas kebiasaan sebagai umat beragama tanpa hati. Khususnya di dalam kehidupan beragama yang dalam suatu tempat itu semua orang Kristen dan orangnya lahir dari keluarga Kristen. Kebanyakan yang dilakukan adalah hanya melakukan tata cara keagamaan semata-mata. Dan bagi mereka itu sudah sangat bagus. Itulah sebenarnya yang dialami juga oleh orang-orang Israel di Yahuda pada zaman Yesaya. Mereka adalah orang-orang yang beragama kepada Tuhan. Namun dalam kehidupan mereka hanya melakukan tata cara agama Israel atau Yahudi semata-mata. Mereka memberikan korban persembahan, mengadakan ketaatan, melakukan apa yang diajarkan itu di dalam Alkitab, memuji, menyembah Tuhan. Tapi Tuhan katakan mereka semua melakukan itu hanya di bibir saja, lain di mulut, lain di hati. Itulah yang terjadi kepada umat Tuhan pada waktu itu. Dan inilah masalah yang dihadapi oleh semua agama di dunia ini, apapun agamanya. Ada juga umatnya yang hanya di bibir saja, di adat istiadat agama saja, sehingga kelihatan orang itu beragama. Mungkin bahasanya bahasa agama, mungkin pakaiannya pakaian agama, mungkin acara-acara agama tertentu, kegiatan-kegiatan agama dia terlibat di dalamnya. Tapi sekali lagi hanya di bibir saja, di hatinya tidak ada. Dan inilah masalah yang sangat serius, sangat perlu ditangani dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, engkau memujiku dengan bibirmu, engkau melayani aku dengan tanganmu, bahkan keterlibatanmu dalam kegiatan-kegiatan agama begitu hebat, tapi hatimu jauh dari aku. Apa akibatnya kalau hati itu jauh daripada aku? Maka Tuhan tidak berkenan.
Masih ingat kisah waktu mencari raja pengganti Saul? Kata Tuhan kepada keluarga yang mau dipilih, dan mereka sudah menampilkan hebat ini saudara-saudara tertua dari Daud, mungkin pakaiannya agamawi, kata-katanya agamawi, mungkin juga memberikan pelayanan dan korban-korban semuanya bagi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak melihat apa yang tampil di mata, tapi aku melihat hati. Apakah ada lagi yang lain di sini? Oh, tidak ada. Tapi ada satu di tempat sana, di ladang sana yang ya masih tidak layak lah. Tapi justru itulah yang dipanggil dan dipilih. Karena hatinya masih polos hanya kepada Tuhan. Maka hati yang polos itu ada baiknya. Dia tidak munafik, dia tidak buat-buat, dia apa adanya hati itu. Makanya waktu Daud menghadapi Goliat, sudah lihat hati yang polos itu. Orang pada semua takut dengan segala macam karena orangnya besar dan hebat. Dia tenang-tenang saja dengan hati yang polos. Aku melawan kau di dalam nama Tuhan. Dan polos sekali, dia hanya ambil kelikil-kelikil dan itu apa namanya, umbanannya ini. Iya. Dari satu sisi, kalau kita berpikir, dan semua orang juga berpikir, ya, termasuk raja, ini mah tidak masuk akal. Tapi orang yang polos percaya Tuhan lain, apa aja yang ada di tangannya, dia tetap mengandalkan Tuhanku, Allahku, dan Goliat mati. Itu hati yang polos, yang apa adanya, tidak perlu pikir sana sini, yang penting percaya ya sudah, amin. Jadi hatilah yang menjadi ukuran di hadapan Tuhan, bukan kehebatannya engkau melakukan tata cara agama Kristen. Hati, di mana hatiku saat aku melakukan semua kegiatan agama ini? Kalau hatiku tidak tulus, ya sudah percumalah engkau seumur hidup menyembah Dia. Kalau engkau punya hati tidak benar dan jujur menyembah Tuhan, maka selama engkau bergereja, ya sia-sialah. Tuhan tidak akan terima. Bahkan pengakuanmu kepada Tuhan Yesus juga tidak akan terima. Karena lain di bibir, lain di hati. Mungkin engkau mengaku dengan bibirmu, Yesus Tuhanku, tapi hatimu tidak jujur, nggak ada di dalamnya. Maka engkau sama saja dengan tidak diakui oleh Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang penting untuk kita kembali renungkan dalam kehidupan kita. Sejauh mana hatiku itu dalam penyembahan kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, udah, aku tidak mengenal engkau. Makanya di dalam kitab Matius pasal-pasal sebelumnya, khotbah di bukit, Yesus bilang apa? Ya itu, lihatlah guru-guru palsu yang mengaku Tuhan, Tuhan, aku melakukan ini, bahkan melakukan mujizat ini dan sebagainya bagi namamu. Tapi karena lain di mulut, lain di hati, Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai satu saat
engkau di hadapan Tuhan bilang aku sama sekali tidak mengenal engkau. Ya untuk apa kita beribadah kepada Tuhan kalau begitu? Untuk apa seluruh kampung, desa beribadah dan Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau? Karena hanya agama semata, tapi tidak ada hati yang berhubungan dengan Tuhan Yesus sebagai yang diimani. Tidak ada hati yang menyembah dengan hati, hanya mulut saja. Atau dalam kehidupan sehari-hari, kalau sudah bertemu dengan cinta palsu, bagaimana hatimu? Mungkin saat saudara tidak tahu, mungkin saudara tutup mata saja, tutup telinga, ya enggak? Tapi kalau saudara sudah tahu, ini cinta palsu ini, ya langsung saudara buanglah. Ngapain? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang. Tapi ada saja yang dibodohi, ya enggak? Buang-buang uang untuk cinta palsu. Hati-hatilah. Tapi cinta palsu akhirnya dibuang begitu saja. Makanya jangan memiliki cinta palsu kepada Tuhan. Cinta palsu yang sudah ungkapkan dalam mengikuti ibadah, melayani, menyanyi, memuji Tuhan. Banyak kegiatan rohani, tapi itu semua cinta palsu. Lihatlah hati. Kita evaluasi kembali hati kita yang paling dalam. Betul nggak saya ini sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Betul nggak saya ini melakukan semua kegiatan keagamaan Kristen ini adalah wujud dari cinta, hatiku yang cinta kepada Tuhan, hatiku yang menyembah Tuhan dari hati. Nah ini. Jadi berbahaya sekali kalau hanya keagamaan semata-mata yang menjadi ukuran dan bukan yang dari hati kita melakukan kegiatan-kegiatan agama itu. Sehingga ada banyak masalah yang bisa terjadi. Jadi keagamaan hanya lahiriah, tapi secara hati tidak ada di situ. Makanya banyak orang yang mudah berubah karena hatinya tidak ada di situ. Banyak orang yang tidak menghargai atau percaya dan melakukan firman Tuhan karena hatinya tidak ada di situ. Seperti kemarin saya bilang apa? Kalau kamu sudah tidak ada hati dengan firman Tuhan, biar kamu tinggal di gudang Alkitab pun kamu tidak akan mau baca Alkitab. Karena ini sudah tidak ada gitu. Jadi hanya melakukan di bibir saja. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Atau dalam pelayanan kita juga begitu. Kita melayani untuk apa? Hanya kewajiban, hanya jadwal, hanya ya sebagai orang Kristen ya melayanilah, begitu kan? Tapi sungguh nggak itu dari hati yang kamu melakukannya untuk ibadahmu kepada Tuhan? Atau karena ya sudah biasalah dari dulu melayani, sekarang pun melayani, jadi nggak enak kalau tidak melayani. Jadi begitu sudah sampai satu gereja tidak dilibatkan dalam pelayanan, kecewa. Mau cari tempat di mana saudara langsung diangkat jadi pelayan. Karena nggak enak kalau tidak melayani gitu. Seperti orang di kampung itu kalau dia bertani, dia dari kecil sampai usia tua dia bertani. Coba saudara suruh duduk, pingsan dia itu. Betul. Kayak hidup itu bagaimana gitu loh kalau tidak keluar ke sawah dan ke pertanian itu kan sudah
terbiasa gitulah hatinya. Atau saudara di sini kan dari pagi sampai malam setiap hari ada kesibukan dengan tanggung jawab. Terus begitu saudara liburan pulang, kayak bagaimana gitu loh, kayak gersang kalau tidak ada kegiatan lain, gersang. Akhirnya apa? Mau cepat-cepat kembali ke sini. Karena apa? Hilang itu dia punya sensasi tak melakukan tanggung jawab gitu loh. Nah kadang dalam pelayanan juga begitu. Tapi kalau itu sungguh lahir dari hati yang paling dalam sebagai wujud penyembahan ibadahmu kepada Tuhan, itu adalah yang terbaik. Tapi kalau hanya karena tidak biasa, kalau tidak melayani, tapi bukan dari hati yang paling dalam, nah, itu susah. Ya kan? Tuhan tidak akan terima nanti. Jadi bukan soal gaya dan bentuk, tapi di mana hatimu saat engkau melakukannya. Misalnya berdoa. Semua kita ini suka berdoa. Dan ada orang yang berdoa tanpa hati. Karena memang sudah jadi kebiasaan, sudah jadi hidup beragama gitu loh. Coba saudara perhatikan kalau saudara berdoa sebelum makan. Apa yang saudara lakukan? Ada yang taat dengan cara-cara agama. Dia duduk dulu, lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Amin. Itu bagus nggak? Bagus. Tapi apakah hanya melakukan seperti itu dan sudah katakan saya sudah berdoa, tapi hatimu tidak sungguh-sungguh berdoa? Nah itu kan masalahnya. Jadi amin. Tapi di mana hatimu gitu loh? Tapi ada orang yang biasa saja dia berdoa. Mungkin dia tidak tutup mata, mungkin dia tidak lipat tangan, tapi di hatinya dia lihat Tuhan, terima kasih dari hati yang paling dalam. Makanan ini yang kau sediakan bagiku dalam hidupku, berkatilah menjadi kekuatanku. Amin. Itu dari hati. Jadi apapun cara dan bentuk berdoa, Tuhan itu melihat hati. Kalau kita berdoa tanpa hati, maka itu doa bukan doa yang benar gitu loh. Dan Tuhan tidak akan menerimanya atau apa gitu loh. Karena hanya mulut saja. Karena kita ini sudah kelamaan jadi orang Kristen, jadi berdoa itu seperti biasa aja. Tapi bukan dari hati yang paling dalam. Nah itu yang masalah kita. Dan kita perlu melihat itu dan mulai menitik beratkan keterlibatan hati kita yang sungguh-sungguh di saat berdoa. Jadi kalau kita sudah biasa berdoa begitu, ya kita tambah satu lagi, sadarkan hati kita yang paling dalam. Oh ya, begitu. Jadi dalam doa itu berdoalah dengan hati. Baru itu adalah doa. Di dalam Alkitab kan ada orang-orang Farisi yang berdoa untuk diperlihatkan orang. Mereka berdoa di mana? Di pinggir-pinggir jalan, pakaiannya dan sebagainya. Ya Tuhan bilang kamu sudah dapat upahnya lah, karena seluruh orang memujimu. Nah itu upahmu lah. Tapi Tuhan sama sekali tidak akan memuji. Tapi orang-orang pas, wah ini orang beragama, kan begitu. Tapi sekali lagi Tuhan bilang bukan dia lihat gaya kamu berdoa, di mana kamu berdoa, apalagi kalau hanya di bibir saja atau untuk gaya-gaya dan tunjuk-tunjuk. Maka Tuhan bilang, masuklah ke kamarmu, tutup pintu, berdoa. Tidak siapa yang tahu, aku dan engkau saja yang tahu, dan hatimu komunikasi dengan Tuhan. Nah makanya sekali lagi mari kita evaluasi hati kita di saat kita berdoa kepada Tuhan. Apakah itu dari hati? Jangan sampai Tuhan akan ngomong begini,
banyak sekali kamu berdoa kepadaku, tapi hatimu jauh dari aku. Kan begitu. Makanya kadang kita perlu berdoa, Tuhan, lihatlah aku berdoa, kalau hatiku itu jauh daripadamu, pukul aja aku, rotanlah aku, supaya aku sadar. Begitu kan? Begitu kita dirotan, kita sadar, ya Tuhan, betul aku ini lagi kemana-mana pikiranku, Tuhan ini. Kan begitu. Yang ngapain banyak berdoa kalau ditolak Tuhan tidak mau dengar? Ya enggak? Makanya carilah hatimu. Di mana hatimu itu? Dia sudah pergi mana itu hatimu? Makanya di mana hartamu berada, disitulah. Apakah Tuhan itu adalah hartamu yang paling kekal, paling abadi, satu-satunya? Iyalah. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi, ya enggak? Hanya Tuhan yang kekal. Dan kalau kita bilang Tuhanlah hartaku satu-satunya yang kekal dan abadi, ya peganglah itu. Karena saat engkau mengatakan demikian, disitulah hatimu. Dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan juga kita kadang lain di mulut, lain di hati. Saat saudara menyanyikan karaoke rohani, hati saudara di mana? Di online, di konten, di berapa orang yang akan like dan komen, Share. itu masuk semua bonus. Tapi seharusnya hati saudara itu sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Yang lain itu bonus. Yang sungguh ada. Jadi saat saudara menyanyi, lihat kata-katanya. Bukan lihat musiknya, dengar musiknya. Memang musik mungkin indah dan sebagainya, tapi kalau musik saja itu tidak berarti. Hanya bisa dinikmati, tapi tidak ada arti sama sekali. Jadi musik itu tidak ada yang rohani dan tidak ada yang duniawi. Yang rohani dan duniawi itu kalau dilihat adalah apa liriknya, syairnya. Makanya waktu kita menyanyi, lihat baik-baik itu liriknya. Saudara melihat liriknya, saudara akan mengertinya dan memahaminya, dan hatimu terikat oleh apa yang dikatakan oleh lirik itu. Maka itu hatimu itu saat engkau menyanyi itu adalah untuk Tuhan. Jadi bukan untuk main-main. Walaupun mungkin saudara berlatih, tapi saudara berlatih itu menolong hatimu untuk betul-betul fokus kepada pujian itu. Jadi di sana sini saudara masih tidak bisa, tapi itu adalah latihan untuk berfokus kepada lagu itu. Bukan saja menguasai, tapi hatimu dan lirik itu bersatu. Nah itu saat Anda menyanyikan pujian itu, saudara betul memaknainya sebagai penyembahan dan ibadah saudara kepada Tuhan, atau sesuatu yang membuat saudara itu lengket dengan Tuhan. Ya begitu. Di saat-saat seperti itulah yang kita menyanyikan puji-pujian ini bukan sekadar menyanyi, tapi dari hati kita yang paling dalam. Selama ini kita berpuluh-puluh tahun memuji dan menyembah Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak dengar apa-apa ini, kamu punya lagu, karena hatimu di tempat lain. Yang aku dengar bising aja, karena tiada hatinya. Karena mulutnya besar semua, tapi hatinya Kecil. terlalu kecil. Jadi ini semua menolong kita, menyadarkan kita, oh ya Tuhan, aku sadar bahwa selama ini hanya mulutku yang memujimu, hatiku masih sembunyi di dalam. Sekarang aku mohon pertolonganmu supaya bangkitkan semangat dari hatiku
yang keluar dari mulutku untuk memuji Tuhan. Kan begitu. Jadi kita harus mengerti kenapa kita melakukan semua kegiatan ibadah ini. Adalah wujud penyembahan ibadah kita kepada Tuhan. Itu saja. Jadi saya ke gereja, apa alasan saudara ke gereja? Ya, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah itu dari hati saudara itu begitu. Karena liburan lah, ya tidak kemana-mana lah, kan lain lagi ceritanya. Tapi saya mau datang, saya mau beribadah, kan dari hati yang dalam. Itu kan yang benar gitu. Tiada yang lain. Saya melakukan ini, misalnya saya melayani dalam musik atau dalam pujian, ini semua adalah wujud dari hatiku sebagai penyembahan dan ibadahku kepada Tuhan. Itu hatinya yang muncul, baru keluar mempengaruhi anggota tubuhnya. Begitu. Nah kalau begitu bukan, kita bisa katakan bahwa orang ini mulutnya A, B-nya, hatinya juga A. Nah begitu. Atau ada banyak yang penting itu, banyak kegiatan yang menarik. Banyak kegiatan yang menarik itu oke-oke saja. Tapi kalau hanya menarik untuk memenuhi keinginan mata manusia, telinga manusia, dan sebagainya. Nah itu kan memuaskan manusia. Padahal tujuan dalam ibadah dan segala kegiatan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi carilah hati yang terlebih dahulu. Hati setiap kita, hati semua orang, untuk dia melihat fokus kepada Tuhan. Begitulah. Makanya benarlah Tuhan berkata kepada orang-orang Israel di Yehuda pada waktu itu. Dibilang apa? Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Jadi kita mengikuti semua kegiatan kerohanian di gereja ini bukan di bibir saja, di mulut saja, tapi dari hati kita yang paling dalam. Saat engkau bergereja, kalau hanya itu adalah fisikmu semata-mata, tanpa hatimu, maka ibadah itu tidak punya pengaruh di dalam dirimu. Makanya ada orang yang aku ibadah tidak ibadah sama saja, dia bilang. Kenapa? Ya karena dia hanya beribadah secara fisik. Jadi dia pilih aku tidak ibadah pun tidak apa-apa, begitu aja. Jadi bertahun-tahun tidak ibadah pun tidak apa-apa. Ya karena memang dia di hatinya tidak ada itu. Tidak ada hati yang betul-betul mau beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah itu kan bahaya kalau begitu. Banyak orang yang bosan di gereja, nyanyi lagu rohani bosan, dengar pengajaran firman Tuhan bosan, ketemu teman-teman yang itu saja ceritanya bosan. Jadi dia bilang aku tidak mau gereja lah, itu aja. Karena hatinya ke gereja itu tidak ada sebenarnya. Nah yang begini tidak akan mengalami apa yang namanya damai sejahtera, apa yang namanya pengalaman akan Tuhan di dalam ibadah. Kan saudara sudah
selalu dengar, sudah datang ke ibadah dan sudah keluar dari sini sudah berubah. Kalau Anda punya hati betul datang dan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami yang lain. Tapi kalau hanya secara fisik hadir, engkau tidak mengalami apa-apa. Mungkin engkau positif aja, tapi hatimu tidak akan mengalami apa-apa. Jadi firman Tuhan kali ini kembali menegur kita sebagai peringatan untuk memulihkan kita. Marilah kita evaluasi kembali hati kita di saat kita terlibat dalam semua kegiatan rohani. Saat berdoa, apakah hatimu berdoa? Saat memuji Tuhan, apakah hatimu memuji Tuhan? Saat menyembah Tuhan, apakah hatimu menyembah Tuhan? Saat melayani, apakah hatimu melayani Tuhan? Saat engkau terlibat dalam semua yang kecil besar dalam kegiatan di gereja, apakah engkau melakukannya sebagai wujud ibadah dan penyembahanmu kepada Tuhan? Kalau itu yang sesungguhnya terjadi, maka engkau sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan datang kepadaku dengan mulutnya memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan menginginkan hatimu di dalam ibadah. Mungkin pengetahuanmu sederhana, bagi Tuhan itu tidak penting. Yang penting adalah hatimu yang beribadah. Amin. Mari kita berdoa.